Selamat pagi, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Daniel Dewanasua dan terima kasih telah mengklik pada video ini. Di dalam video ini saya akan memaparkan tentang dokumentasi pelaksanaan program KKN Undip Tim 1 tahun 2021 yang telah saya laksanakan. Berikut adalah alur dari video ini, dimulai dari pengantar, permasalahan wilayah, potensi wilayah, pelaksanaan program, kemudian testimoni warga. Pertama-tama, pengantar. Di sini ada foto saya. Seperti yang saya sebutkan tadi, nama saya adalah Daniel. Saya merupakan mahasiswa semester 8 dari jurusan S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya. Di bawah dapat dilihat ada beberapa akun sosial media saya. KKN. Apakah itu KKN? Kuliah kerja nyata adalah mata kuliah praktikum wajib yang bertujuan memberikan mahasiswa pengalaman pengabdian langsung kepada masyarakat sekitar mereka. Hal ini biasanya dilaksanakan dengan kelompok, di mana segerombolan mahasiswa akan pergi ke desa dan melakukan praktikum pengabdian mereka di sana. Namun, pada tahun ini dan tahun sebelumnya hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Mengapa? Karena terdapat coronavirus. Dalam situasi pandemi ini yang telah dimulai dari bulan Maret, banyak dampak yang terjadi mulai dari sektor bisnis sampai sektor edukasi pula. Nah, terhadap KKN sendiri, COVID-19 memiliki dampak yang besar. Yang pertama, oleh karena cara COVID-19 bertularan, maka kita tidak dapat berkontak fisik dengan orang lain secara lama dan banyak. Oleh karena itu, muncullah protokol kesehatan social distancing dan self-isolation, di mana setiap orang harus menjaga diri mereka sendiri agar tidak bersosialisasi terlalu banyak dan menyebarkan atau berisiko tersebar coronavirus baik ke diri mereka sendiri ataupun ke orang lain. Nah, oleh karena hal tersebut, pihak dari Undip pun memutuskan untuk melaksanakan praktikum KKN secara mandiri, tidak berkelompok. Apakah maksudnya? Maksudnya, setiap mahasiswa tidak harus berkelompok lagi dalam melaksanakan KKN seperti tahun-tahun sebelumnya, namun dapat melaksanakan KKN secara individu, secara sendiri. Nah, karena banyak pula mahasiswa yang terjebak di rumah mereka, baik karena alasan tidak bisa berpergian karena larangan dari daerah mereka atau bagaimana, maka lokasi KKN sekarang tidak ditentukan oleh LPPM, namun ditentukan sesuai dengan domisili masing-masing mahasiswa. Jadi, setiap mahasiswa dalam kata lain dapat melaksanakan KKN ini dari kamar mereka sendiri tanpa harus keluar rumah sama sekali. Begitu. Saya sendiri melaksanakan praktikum KKN saya dari kos saya yang berlokasi di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang di Semarang, Kota Semarang. Saya akan jelaskan tentang latar belakang Kota Semarang. Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Tembalang sendiri adalah kecamatan dan juga kelurahan di Kota Semarang, serta merupakan tempat berdirinya Universitas Diponegoro, Undip, dan Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Nah, saya sudah lama tinggal di Tembalang, sudah 3 tahun, dan begitu pula pada saat pandemi ini. Ketika saya tinggal di Tembalang dalam masa pandemi ini, ada beberapa masalah yang telah saya perhatikan. Di sini akan saya paparkan 2 dari banyak masalah tersebut. Yang pertama, kurangnya penerapan protokol kesehatan di dalam masyarakat dan kurangnya aktivitas di dalam rumah. Apakah maksudnya? Nah, pertama-tama,
Walaupun sudah dihimbau oleh ahli-ahli dan institusi medis seperti WHO, World Health Organization untuk meminimalisir aktivitas di luar rumah, masih saja banyak orang yang melakukan hal tersebut, dan kadang tanpa menggunakan masker atau membawa hand sanitizer. Nah, terkait dengan masalah yang sebelumnya, saya berhipotesa mungkin banyaknya orang yang keluar rumah selain dari faktor pekerjaan itu disebabkan karena mereka merasa bosan tanpa aktivitas di dalam rumah mereka sendiri, karena memang sudah terbiasa mencari hiburan di luar, begitu. Nah, saya kemudian akan membicarakan tentang potensi wilayah Tembalang. Tembalang sendiri memiliki lokasi yang strategis berada di sekitar area Undip. Oleh karena itu, Tembalang itu dipenuhi oleh bisnis yang berpusat pada mahasiswa, mulai dari sewa kos, tempat makan murah, minimarket, hingga print dan fotokopi. Nah, selain bisnis yang berpusat pada Undip sendiri, Universitas Diponegoro memiliki daya tarik yang kuat tidak hanya sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, namun juga dapat menarik pengunjung atau turis melalui acara-acara seperti acara Orenji, yaitu sebuah festival budaya bertema Jepang yang diadakan di Fakultas Ilmu Budaya Undip. Karena saya sudah menceritakan tentang latar belakang kedua hal tersebut dari Semarang dan Tembalang, saya akan langsung saja masuk ke dalam pelaksanaan program KKN saya. Saya memiliki dua program kerja. Program kerja pertama saya adalah pembuatan poster edukasi terkait situasi pandemi COVID-19, dan program kerja kedua adalah penulisan kumpulan cerita pendek bertema Kejepangan. Mengapa saya memilih kedua program ini? Itu berkaitan dengan kedua masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama, saya ingin mengedukasi masyarakat terhadap situasi pandemi COVID-19 dan menurunkan jumlah orang yang keluar rumah tanpa menggunakan masker. Selain itu, saya ingin menciptakan sarana hiburan dan edukasi bagi masyarakat supaya mereka tidak harus merasa bosan di dalam rumah, dan juga meningkatkan minat masyarakat Indonesia terhadap hobi membaca dan budaya Jepang melalui penulisan kumpulan cerpen bertema Kejepangan. Nah, dalam rangka menciptakan atau melaksanakan kedua program ini, saya menciptakan sebuah akun. Sebenarnya ada dua buah akun sosial media yang saya namakan Project Mandiri, Aman di Rumah Indonesia. Nah, dua sosial media ini, pertama ada Instagram, kemudian ada YouTube. Nah, kedua akun ini diciptakan dengan satu tujuan penting, yaitu memberikan informasi relevan dalam bentuk postingan informatif kepada masyarakat agar mereka dapat menjaga keamanan mereka di dalam situasi pandemi tanpa harus mengambil risiko keluar rumah. Selain itu, Project Mandiri juga menyediakan konten hiburan berupa kumpulan cerpen bertema Kejepangan yang diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap membaca budaya Jepang dan meminimalisir keinginan mereka untuk keluar rumah karena rasa bosan. Di sini dapat dilihat contoh poster-poster yang sudah saya buat, dan ini adalah QR code menuju salah satu cerpen yang sudah saya tulis. Mohon maaf tidak dapat saya cantumkan cerpennya sendiri karena memang terlalu panjang ke dalam presentasi ini. Nah, kemudian karena sudah terlaksanakannya program KKN saya akan langsung lanjut saja kepada testimoni warga, yaitu Ibu RT 3 di mana saya melaksanakan praktikum KKN saya. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Mohon maaf bila saya terbata-bata dalam mengomong dan terdapat banyak kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, ini mau tanya Bu perihal
kesan-pesan Ibu terhadap anak-anak KKN yang KKN tahun sekarang ini bagaimana? Saya sebagai Bu RT mengucapkan terima kasih untuk mbak-mbak sama mas-mas yang KKN tahun ini, tahun 2021. Ya, alhamdulillah bermanfaat buat kami warga RT 3 RW 2, karena ada beberapa ilmu yang belum kami tahu. Dengan adanya mbak-mbak sama mas-mas KKN menularkan ilmu, jadi kami lebih mengerti. Ya, kemarin ada program masalah pembukuan rumah tangga, ada masalah penanganan COVID, ada masalah ini ilmu menularkan membuat masker, karena pada saat ini memang kita semua butuh masker. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu seperti itu, kita bisa mandiri, bisa setidaknya bisa bermanfaat untuk wilayah RT 3 RW 2. Dan untuk program-program yang lainnya, kemarin ada sempat ya membuat cuci tangan, terus pemetaan juga itu bermanfaat. Ada yang program ada program yang menangani masalah warga yang pindah. Jadi warga pindah dari wilayah RT 3 ke wilayah RT berapa. Nah, itu dengan adanya program itu sudah kami sebagai RT bisa mengontrol keluar masuknya anak-anak kos yang ada di wilayah RT 3. Dan itu ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Pesannya Bu buat anak-anak KKN ya, pesannya semoga dengan mbak-mbak sama mas-mas ini KKN di wilayah RT 3 bisa meningkatkan kualitas ilmu yang didapat dari kampus untuk bisa ditularkan. Untuk saat ini bisa ditularkan di wilayah RT 3 RW 2, dan untuk selanjutnya bisa ditularkan untuk semua dimanapun mbak dan mas-mas besok akan bertempat tinggal, disitulah ilmu bisa ditularkan. Dan untuk KKN yang tahun ini mungkin karena dengan adanya COVID, jadi memang kurang bergaul dengan warga, karena memang terbatasnya untuk membuat sosialisasi anggota warga yang harus berkumpul dimaksimalkan tidak boleh lebih dari 10 orang. Jadinya dengan itu kami juga warga wilayah RT 3 kurang bisa membaur dengan KKN yang tahun ini. Terima kasih banyak Ibu ya untuk pesan-pesan yang diberikan. Terus untuk bantuannya juga selama kita semua KKN di sini, kita juga mohon maaf apabila dari kita masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan seperti itu. Dan harapan kami semoga ilmu yang kita dapatkan di tempat ini, di tempat RT 3 RW 2 ini juga bermanfaat untuk kita semua seperti itu Bu. Kita senang bisa mengenal Ibu dan mengenal warga di sekitar sini. Pokoknya intinya terima kasih banyak untuk semuanya seperti itu Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Dan kami pun juga, saya selaku RT di wilayah RT 3 RW 2 juga meminta maaf apabila warga kami ada yang kurang berkenan dalam menerima mbak-mbak dan mas-mas KKN. Mungkin karena ya terbatasnya interaksi dengan mbak-mbak dan mas-mas, jadi ada sesuatu yang kurang mungkin bagi mbak-mbak dan mas-mas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.